Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal Aura Eko-Ju nih. Oh iya, Aura, yang sering disebut Father of Assassin, itu ya, di Mobile Legends. Betul, kita dapat bahan obrolan ini dari percakapannya dia di podcast Deddy Corbuzier. Cukup terbuka loh dia di sana. Menarik. Kayaknya seru nih buat digali lebih dalam. Iya, kita coba bedah yuk gimana sih sebenarnya kehidupan jadi pro player itu, terus gimana dia jadi ayah di usia muda karena tanggung jawab, sama gimana dia pindah haluan karir sekarang. Oke, perjalanan yang unik ya. Ini bukan cuma soal game soalnya. Ada tekanan, ada motivasi, ada juga kejadian gak terduga yang ngubah arah hidupnya. Kita mulai dari awal karirnya aja kali ya? Boleh. Nah, dia kan mulai itu sekitar tahun 2017 ya. Gajinya waktu itu kecil banget loh. Cuma 450.000 sebulan. Wah, 450.000? Itu tahun 2017 ya? Kecil banget ya untuk ukuran pro player? Iya kan? Memang sih naik jadi 5,5 juta, tapi ternyata itu bukan sumber penghasilan utamanya ya. Nah, bener banget. Ini nih yang sering orang nggak tahu soal realitas e-sports, apalagi di awal-awal. Gede itu kalau menang turnamen. Oh, dari turnamen ya? Iya, dia cerita bisa dapat 100 juta per orang kalau juara satu. Tapi kan turnamen gede gitu nggak sering. Jarang ya? Berapa sering sih? Mungkin 4-6 bulan sekali. Jadi, ya gitu, penghasilan tuh nggak stabil, tergantung menang atau nggak. Beda jauh sama bayangan orang yang kayaknya, wah gitu. Pantas. Dan di balik hadiah bede itu, latihannya gila-gilaan ya? Banget. 8-10 jam sehari itu biasa. Bahkan dia bilang bisa sampai 16 jam. Waduh, terus kapan istirahatnya? Waktu pribadi gimana? Hampir nggak ada. Libur aja katanya kurang dari sehari seminggu. Makanya dia pesen banget kan? Iya, dia bilang jangan jadi pro player kalau cuma ngejar duit atau pengen cepet kaya. Betul. Dia nekenin persaingannya ketat banget. Dari 1.000 belum tentu 1 katanya. Plus, waktu yang dikorbanin itu loh, gede banget. Jadi mikir juga ya, buat Anda nih, kira-kira gemerlapnya dunia e-sports itu sepadan nggak sih sama kerja keras dan ketidakpastian di baliknya? Pertanyaan bagus tuh. Nah, terus ada titik balik gede di hidupnya kan? Iya, soal nikah muda itu ya, umur 18 atau 19 gitu. Dan dia milih buat tanggung jawab. Nah, ini nih, keputusan yang gede banget. Apalagi dia kan dari keluarga sederhana, dari nol katanya. Karirnya juga belum jelas waktu itu. Justru itu yang menarik. Tanggung jawab yang datang tiba-tiba ini malah jadi bensin buat dia. Jadi motivasi kuat banget. Sampai jualan makanan segala ya, penyetan gitu. Iya, sambil tetap main game 16 jam sehari. Demi anak istrinya. Kebayangkan tekanannya, jadi ayah muda, start dari nol. Gila sih perjuangannya. Ini nunjukin banget ya gimana tekanan hidup itu bisa ngebentuk orang. Benar. Dan kelihatan banget pas dia udah pensiun dari pro player, prioritasnya geser. Iya, jadi lebih fokus ke keluarga ya. Mau nebus waktu yang hilang sama anak pertama. Kelihatan lebih dewasa gitu. Dan kalau kita lihat polanya, kejadian tak terduga kayak jadi orang tua di usia muda, itu bisa banget ngubah cara pandang, motivasi, sampai arah karir. Mungkin ini bisa jadi cermin juga buat Anda ya. Gimana kejadian tak terduga di hidup Anda ngebentuk jalan Anda sekarang? Sekarang kan dia udah beda ya fasenya. Jadi kreator konten, streamer, punya bisnis e-sport sendiri juga. Iya, dia kedengeran lebih bersyukur gitu ya. Sering bilang Alhamdulillah. Dia juga dukung istrinya punya bisnis sendiri kan. Jualan Liquid Vape sama Diamond Game. Biar mandiri katanya. Tapi menariknya, dia tetap pegang prinsip kalau nafkahin istri itu kewajiban dia sebagai suami. Oh, jadi meskipun istrinya punya penghasilan sendiri? Iya, dia bilang itu kewajibannya. Ini nunjukin gimana dia coba seimbangin antara dukung istri mandiri sama nilai tanggung jawab keluarga. Dinamika yang cukup umum sih di zaman sekarang. Terus soal anak-anaknya, dia pengen mereka bebas milih jalan hidup sendiri. Tapi ada catatan ya. Iya, dia kayaknya secara harus nyaranin putrinya jangan jadi pro player. Mungkin karena pengalaman dia sendiri ya. Bisa jadi sih. Mungkin nggak mau anaknya ngalamin kerasnya dunia itu. Bisa jadi bentuk perlindungan. Terus dia juga nekanin biar anak-anak dengerin ibunya. Kelihatan banget nilai keluarga itu penting buat dia. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, jadi pro player itu butuh dedikasi super tinggi, bukan jalan pintas kaya raya. Betul. Terus
Tanggung jawab, walaupun datangnya nggak direncanain, itu bisa jadi pendorong sukses yang kuat banget. Dan pindah karir dari bidang yang spesifik banget itu ternyata mungkin ya. Dengan keluarga jadi pegangan utamanya. Dan pesan intinya Aura, pikir baik-baik kalau mau jadi pro player, jangan cuma lihat hadiah atau kerennya doang. Pertimbangkan pengorbanannya, terutama waktu. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, cerita Aura ini kan nunjukin gimana tanggung jawab bisa ngubah tantangan jadi batu loncatan. Iya, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Gimana kita hadapi tikungan hidup yang nggak terduga? Dan gimana kita nemuin artis sukses buat diri kita sendiri yang mungkin lebih dari sekedar materi atau tenar. Jadi apa yang makna tanggung jawab buat Anda dalam perjalanan hidup Anda?